Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1031 Ruangan Aneh. Di dalam istana, Kang Yiyang mengundang Lin Bai untuk mengikuti mereka untuk sementara waktu, dan ketika dia menemukan rekan Lin Bai nanti, dia meminta Lin Bai untuk pergi bersama temannya. Tetapi ketika Lin Bai baru saja setuju, seorang pemuda berusia 20-an di antara 6 orang berseru, "Apa? Kakak senior Kang, jika Anda membiarkan prajurit alam bumi dan tingkat ketiga mengikuti kami, bukankah itu berarti maukah Anda membuat saya kesulitan? Tempat ini berbahaya sekarang. Kita tidak hanya harus waspada terhadap berbagai batasan lingkaran sihir, tetapi juga waspada terhadap klan iblis. Jika kita bertemu dengan klan iblis nanti, anak ini harus mengalihkan perhatian kita. Kakak senior, jangan bawa dia bersamamu, biarkan dia menunggu di sini sampai teman-temannya kembali," kata pemuda itu dengan serius. Kang yang tertegun dan segera berkata, "Wang Yanbo benar, adik kecil, jika nanti kamu menghadapi bahaya dan kami tidak dapat melindungimu tepat waktu, kamu harus berhati-hati." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tolong yakinlah, senior saudaraku. Aku tidak akan merepotkanmu." Kang yang berkata, "Kalau begitu, ayo berangkat bersama." Ketika pemuda bernama Wang Yanbo mendengar apa yang dikatakan Kang Yang, dia segera berkata dengan marah, "Kakak senior Kang, meskipun dia tidak menimbulkan masalah bagi kita, tapi..." "Baiklah, Wang Yanbo, kita semua adalah murid Wu Feng. Situasi di Wu Feng sangat serius sekarang. Satu murid lagi akan lebih membantu. Jika kita melanjutkan menjadi seperti ini, kita berada dalam kekacauan. Aku khawatir gua ini akan sepenuhnya ditempati oleh klan iblis. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi." Kang Yiyang memelototi Wang Yanbo dan berkata. Pada saat ini, Kang Siyun datang dan tersenyum pada Lin Bai, "Adik laki-laki, jangan perhatikan Wang Yanbo itu. Dia orang yang sangat menyebalkan. Jika kamu mengikutiku nanti, aku akan melindungimu. Ngomong-ngomong, adik junior, aku belum tahu namamu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Namaku Lin Bai." "Baiklah, kakak muda Lin Bai, ayo pergi." Mendengar bahwa Kang Yiyang telah mengambil keputusan, sekelompok 6 orang segera menambahkan Lin Bai, total 7 orang, meninggalkan istana dan terus berjalan ke puncak gunung. Begitu dia masuk ke istana, Lin Bai melihat sebuah rumah kecil yang tampak kumuh di belakang istana. Lin Bai merasa sangat aneh, untuk apa rumah kecil itu? Jelas ada istana di sini, jadi mengapa sebuah rumah kecil dibangun di suatu tempat? Dan melihat struktur rumah mungil, itu bukanlah hal yang sederhana. "Kakak Kang, ada sebuah rumah kecil di suatu tempat, kenapa kita tidak melihatnya?" Lin Bai berkata kepada Kang Yiyang. Kang Yiyang dan Kang Siyun sama-sama menoleh untuk melihat. Sebelum mereka dapat berbicara, Wang Yanbo berkata dengan sinis, "Apakah kamu bodoh? Sudah ada istana sebesar ini di sini, bagaimana orang lain bisa tinggal di sana? Di rumah kecil. Menurutku rumah kecil itu harusnya sebuah gubuk. Bahkan jika itu bukan gubuk, tidak akan ada peluang besar di dalamnya." Dengar, meskipun para pejuang ini telah melihat rumah kecil itu, tapi belum ada yang masuk untuk melihatnya. Semua orang tahu betul, bagaimana mungkin ada peluang. Peluang terbesar seharusnya berada di puncak gunung, tempat keluarga dan teman murid langsung ini tinggal. Wang Yanbo dia memandang Lin Bai seolah-olah dia idiot. Lin Bai tersenyum canggung dan berhenti bicara. "Ayo pergi, kakak Kang, ayo pergi ke puncak gunung. Kita sudah terlambat dan membuang banyak waktu. Jika kita tidak melanjutkan ke puncak gunung, kita mungkin bahkan tidak akan bisa minum supnya." Wang Yanbo berkata kepada Kang Yiyang. Kang Yiyang merenung sejenak dan berkata, "Menurutku rumah kecil itu juga aneh. Sejak Lin Bai menyebutkannya, rumah kecil itu tidak besar. Ayo masuk dan lihat lalu keluar. Jangan di sini. Buang-buang waktu saja, bagaimana prajurit alam ramuan bumi tingkat ketiga bisa mempercayai kata-katanya?" Wang Yanbo berkata dengan marah. Kang Yiyang berkata, "Wang Yanbo, kita hanya akan melihat-lihat. Kita tidak akan membuang banyak waktu. Ayo pergi. Berhenti bicara omong kosong. Kita sudah melihat rumah kecil itu. Ayo pergi. Pergi dan lihatlah." Segera, Kang Yiyang memimpin sekelompok prajurit dan mendekati rumah kecil itu. Lin Bai dan Kang Siyun juga pergi. Wang Yanbo menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, "Made, jika kamu tahu lebih baik, kamu seharusnya tidak bergabung dengan tim ini. Kamu membuang banyak waktu di kaki gunung. Apa gunanya pergi ke puncak dari gunung nanti? Anak itu, siapa yang tidak mengenalnya? Bagaimana jika dia adalah mata-mata klan iblis? Bagaimana jika ada orang kuat dari klan iblis di rumah kecil itu? Bagaimana jika anak ini hanya ingin untuk memikat kita ke sana?" Kang Yiyang juga orang yang berkepala babi. Meskipun Wang Yanbo marah di dalam hatinya, dia tetap mengikuti semua orang dan mendekat. Rumah kecil yang terletak di luar keraton ini memang sangat unik,
namun tidak semegah istana di depannya, jika tidak diperhatikan dengan teliti pasti tidak akan menemukan rumah sekecil itu di sini. Seperti yang dikatakan Wang Yanbo barusan, ketika semua prajurit melihat rumah kecil ini, itu sudah menjadi jamban, jadi mereka langsung kehilangan minat dan tidak mendekatinya. Oleh karena itu, rumah kecil ini seharusnya menjadi yang pertama kali dibuka oleh Lin Bai dan yang lainnya. Pintu rumah kecil dibuka, dan di dalamnya terdapat ruang tamu sederhana, kamar tidur, ruangan tenang, del. Ini jelas merupakan rumah berpenghuni. Cari secara terpisah untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Kang Yiyang dan yang lainnya masuk ke kamar dan berkata, "Hei, ada hal-hal bagus di tempat sialan ini, jadi aku makan saja rumah kecil ini." Buang-buang waktu saja, kata Wang Yanbo dingin, dia sudah sangat tidak puas. Namun meskipun setiap orang memiliki ketidakpuasan, mereka ada di sini, jadi mari kita lihat. Lin Bai, ikut aku ke sini. Kang Siyun menarik Lin Bai menuju sebuah ruangan. Lin Bai tidak menolak dan mulai memeriksa kamar-kamar ini dengan cermat. Tempat ini terlihat sangat damai. Tidak terlihat seperti tempat tinggal orang berpangkat tinggi, kata Kang Siyun sambil tersenyum tipis. Mungkin. Lin Bai tersenyum tipis, tidak berkomitmen. Tidak jauh di depan, Lin Bai dan Kang Siyun menemui batasan lingkaran sihir. Namun, karena batasan lingkaran sihir ini sudah sangat tua, kekuatan batasan lingkaran sihir telah melemah hingga ekstrim. Kang Siyun meninju dan menghancurkan sepenuhnya batasan lingkaran itu. Ada ruangan di depan, kata Kang Siyun kepada Lin Bai dengan terkejut setelah melanggar batasan lingkaran sihir. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di ujung lorong ini, ada gerbang batu yang tertutup. Meskipun gerbang batu tersebut sudah rusak, Lin Bai juga dapat melihat bahwa gerbang batu ini seharusnya menjadi tempat yang sangat mewah saat itu. Pergi dan lihat. Saya merasa di balik gerbang batu ini, tidak akan mudah, kata Lin Bai kepada Kang Siyun. Baiklah, kamu tetap di belakangku. Jika nanti kamu menghadapi bahaya, aku bisa melindungimu, kata Kang Siyun sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis dan mengikuti Kang Siyun. Bab 1032 sebuah peta. Kang Siyun dan Lin Bai berjalan mendekat dan menemukan bahwa ada juga batasan lingkaran sihir di gerbang batu. Namun, batasan lingkaran sihir ini sama dengan yang ada di tempat lain. Mereka telah mengalami korosi waktu dan telah dilemahkan hingga ekstrim. Pukulan keras Kang Siyun langsung menghancurkan pintu batu di depannya, Lin Bai melihatnya dan tersenyum tak berdaya. Di dalam gerbang batu ada sebuah rumah yang sangat sederhana. Sangat redup. Kang Siyun mengeluarkan selusin manik-manik bercahaya dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke dalam ruangan, segera menerangi bagian dalam. Lin Bai memandangi ruangan itu dengan mata berbinar dan menemukan kerangka tergeletak di tanah di sudut ruangan. Hanya saja pakaian pada kerangka ini sudah terkorosi, namun tubuhnya masih utuh, darahnya hilang, dan sudah berubah menjadi mumi. Ada tulang. Datang dan lihatlah. Tulang-tulang ini mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kang Siyun tampak sangat gembira dan berlari dengan tergesa-gesa. Lin Bai mengikuti Kang Siyun dengan lembut dan melihat mayat itu. Lin Bai berlutut untuk melihat dan berkata dengan lembut, apakah kamu memperhatikan bahwa wajah pria ini sangat berubah ketika dia meninggal? Dia sepertinya takut akan sesuatu. Adik laki-laki. Lin Bai, bisakah kamu melihat ini? Kang Siyun dia berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis dan terus melihat, dan menemukan ada 3 bekas cakar di dada di sini, bekas cakar ini persis sama dengan bekas cakar yang dilihat Lin Bai di dinding batu istana di depannya. Ini bekas cakar seperti ini lagi. Lin Bai melihat bekas cakar pada murid ini dan berpikir keras. Sebelumnya, Lin Bai awalnya mengira bekas cakar itu ditinggalkan oleh klan iblis yang kuat, tetapi jelas tidak ada orang luar yang pernah ke rumah kecil ini, dan bekas cakar juga muncul di mayat. Ini menunjukkan bahwa bekas cakar tersebut tidak ditinggalkan oleh klan iblis yang kuat, tetapi oleh seseorang yang meninggalkan bekas cakar pada murid ini sebelum Sekte Abadi Merah dihancurkan. Dan Lin Bai menilai dari ekspresi ketakutan di wajah pria ini, dia pasti melihat sesuatu yang membuatnya takut. Dan hal inilah yang menyebabkan Sekte Abadi Merah, yang berada pada puncaknya saat itu, runtuh dalam semalam. Apa yang terjadi di Scarlet Immortal Sect saat itu? Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tas penyimpanannya belum diambil. Kang Siyun menemukan bahwa tas penyimpanan masih tersimpan di jenazah, dan tidak rusak, pasti ada sesuatu yang bagus di tas penyimpanan ini. Mata Kang Siyun membelalak. Kata berkilauan. Ketika Lin Bai mendengar suara Kang Siyun, dia juga melihat ke tas penyimpanan, dan wajahnya juga senang, ini berarti perjalanan kita tidak sia-sia. Kakak senior Kang, lihat apakah ada sesuatu di dalam tas penyimpanan. Apa barang yang berharga? Oke. Kang Siyun tersenyum bahagia dan mengambil tas penyimpanan,
karena pemilik tas penyimpanan ini telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tanda spiritual pada tas penyimpanan telah hilang. Oleh karena itu, Kang Siyun mengambil tas penyimpanan dan langsung membukanya. Wow! Setelah membukanya, Kang Siyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lin Bai bertanya, ada apa? Kang Siyun berkata dengan penuh semangat, ada begitu banyak harta karun di dalam tas penyimpanan ini. Meskipun sebagian besar telah terkorosi oleh waktu, masih ada beberapa yang selamat. Dan harta karun ini semuanya sangat penting. Ada 3 bahan langka yang telah hilang di dunia seni bela diri saat ini, dan bahkan ada harta untuk menempa senjata spiritual bela diri yang luar biasa. Ada juga sebuah buku, yang sepertinya ditulis oleh tentara merah saat itu. Siyun berkata dengan penuh semangat, adik laki-laki Lin Bai, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan menelepon kakak laki-laki saya. Saya akan mencari ruangan ini dengan hati-hati. Mungkin ada sesuatu di sana. Ada harta berharga lainnya. Baik, Lin Bai mengangguk. Segera, Kang Siyun segera meninggalkan ruangan. Lin Bai sedang duduk di depan mayat ini, melihat 3 bekas cakar di tubuhnya, dan berpikir keras. Apa sebenarnya bekas cakar ini? Bagaimana tanda cakar itu bisa bertahan? Apakah itu monster? Lin Bai berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai melihat benda hitam di balik pakaian mayat. Lin Bai membuka tulangnya dan menemukan bahwa benda hitam itu adalah kotak gelap. Apa ini? Kotak rahasia yang ditemukan Lin Bai adalah mayat yang diduduki kerangka itu. Seharusnya itu bukan hal yang penting, jika tidak maka kotak itu tidak akan dikeluarkan dan digunakan sebagai bangku oleh kerangka itu. Lin Bai membuka kotak gelap itu dan tidak menemukan apapun di dalamnya, hanya sebuah perkamen. Setelah Lin Bai membuka perkamen itu, dia menemukan bahwa perkamen itu diukir dengan peta yang berkelok-kelok dan memutar. Itu peta. Lin Bai berkata dengan ekspresi gembira. Melihat lebih dekat, lokasi di peta sepertinya sangat familiar bagi Lin Bai. Peta puncak gunung murid langsung ini. Lin Bai tiba-tiba memiliki kilatan inspirasi di benaknya. Dia ingat bahwa ketika dia datang dengan pedang terbang, ketika dia melihat ke bawah di udara, dia melihat orang ini. Puncak murid langsungnya tidak berbeda dengan puncak di peta ini. Lin Bai sangat gembira, ini ternyata adalah peta area terlarang di puncak gunung ini. Orang ini seharusnya adalah orang yang memiliki posisi penting di puncak gunung ini. Jika tidak, dia tidak akan menguasai peta ini. Dia saat itu. Dia pasti sangat akrab dengan gunung, jadi dia merasa peta itu tidak ada gunanya lagi, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, tetapi dengan santai membuangnya ke dalam kotak hitam, dan dia menggunakannya sebagai bangku. Untuk duduk di bawah pantatnya. Baginya, tidak ada gunanya, tapi bagiku sekarang, ini hanyalah sebuah harta karun. Sekarang, di puncak gunung ini, baik prajurit maupun monster sedang mencari lokasi gua muridnya, dan dengan ini peta, aku bisa menemukan gua sebenarnya dari murid langsungku. Lin Bai mulai mencari di peta dengan serius. Peta tersebut ditandai dengan Welcome Hall, Sunset Hall, dan Fang Hall, Del. Terdapat ratusan istana di puncak gunung ini. Mata Lin Bai seperti pedang, dan dia melihat dengan hati-hati. Di bagian atas peta, tertulis Personal Display Hall. Aula murid langsung ini seharusnya menjadi kediaman murid langsung ini. Lin Bai melihat lebih dekat. Oke, dengan peta ini, saya bisa menemukan tempat-tempat penting yang tidak bisa ditemukan orang lain. Kata Lin Bai dengan wajah bahagia. Gemuruh. Pada saat ini, suara keras dari energi spiritual yang berbenturan datang dari luar ruangan batu. Apakah seseorang mengambil tindakan? Lin Bai menyimpan petanya, berbalik dan berlari keluar dari ruangan batu. Lin Bai segera pergi dan menuju ruang tamu rumah kecil ini. Pada saat ini, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa Kang Yiyang, Kang Siyun, Wang Yanbo dan yang lainnya memandang 3 sosok tinggi di depan mereka dengan ekspresi tidak ramah. Ketiga sosok ini masing-masing setinggi 3 meter, memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Mata mereka merah darah, dan taring tajam menonjol dari mulut mereka. Klan monster, kata Lin Bai begitu dia melihat ketiga sosok ini. Orang-orang segera berseru. Bab 1033 Lin Bai mengambil tindakan. Klan monster. Lin Bai memandang ketiga orang itu dengan heran. Lin Bai, ikutlah di belakangku. Kang Siyun melihat Lin Bai keluar dari pintu batu ketika dia mendengar gerakan itu, dan dia buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Lin Bai perlahan berjalan ke sisi Kang Siyun, menatap ketiga monster itu dengan tatapan aneh di matanya. Mereka semua berada di alam pil bumi tingkat 6. Maka tampaknya ketiga klan iblis ini bukanlah iblis besar dari 36 pegunungan iblis. Lin Bai membuat penilaian dalam pikirannya. Gaga, aku tidak menyangka akan seberuntung itu. Kami bertemu 7 boneka manusia kecil tepat setelah kami tiba di sini. Ya,
Aku sudah lama tidak makan daging manusia. Dua boneka gadis kecil itu pasti memiliki daging dan darah yang sama. Enak sekali. Ketiga monster itu menatap Kang Siyun dan wanita lainnya, dengan senyuman garang di wajah mereka. Melihat ketiga klan iblis mengambil tindakan, Kang Yiyang dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kesungguhan di wajah mereka. Wang Yanbo bertanya dengan penuh semangat, "Kakak Kang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lawan mereka. Bagaimana mereka bertiga bisa menjadi lawan kita berenam?" Kang Yiyang berkata dengan dingin, "Aku akan menangani satu klan iblis sendirian, dan kalian berlima akan menghadapi dua klan iblis lainnya. Selesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Lakukan." Kang Yang marah dan langsung menghabisi klan iblis. Dari tas penyimpanan. Dengan tombak, dia dengan keras menghempaskan salah satu monster. Dan kemudian, meskipun Wang Yanbo menunjukkan sedikit kelicikan di wajahnya, dia juga tahu bahwa jika mereka tidak bekerja keras saat ini, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Oleh karena itu, Wang Yanbo dan pria lain bekerja sama untuk menyerang klan iblis kedua. Adik laki-laki Lin Bai, cari tempat untuk bersembunyi. Setelah Kang Siyun berkata kepada Lin Bai, dia juga mengeluarkan tombak dan membunuh prajurit ketiga bersama dua prajurit lainnya. "Kakak senior Kang, sebenarnya aku bisa membantu." Sebelum Lin Bai selesai berbicara, Kang Siyun sudah bergegas maju dan bahkan tidak mendengar kata-kata terakhir Lin Bai. Lin Bai berdiri di sana tanpa daya dan melihat medan perang di depannya. Kang Yiyang adalah yang terkuat, dan kekuatannya di alam pil bumi tingkat ke-7 pasti dapat melampaui monster di alam pil bumi tingkat ke-6 itu, tetapi sangat tidak mungkin untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Wang Yanbo dan murid lainnya bekerja sama, dan meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka jelas jauh lebih lemah dari klan iblis ini. Di antara mereka, murid yang bergabung dengan Wang Yanbo tiba-tiba dipukul di dada oleh telapak tangan monster di depannya, dan terbang mundur setelah mengeluarkan seteguk darah. "Adik laki-laki Wang Chong," seru Wang Yanbo, matanya penuh ketakutan. Saudara muda Wang Chong inilah yang bergabung dengan Wang Yanbo. Kekuatan Wang Chong mirip dengan Wang Yanbo. Melihat Wang Chong dipukuli setengah mati dengan satu telapak tangan, mata Wang Yanbo tidak hanya menunjukkan kengerian tetapi juga sedikit keterkejutan. "Hahaha, semua pejuang manusia yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati harus menjadi makanan di mulutku." Klan iblis yang melukai Wang Chong meraung dan membunuh Wang Yanbo dan Wang Chong. Wajah Wang Yanbo ngeri, dan kemudian jejak kekejaman muncul di matanya. Segera, Wang Yanbo berbalik dan mendorong Wang Chong, yang baru saja berdiri dari tanah, menuju klan iblis. "Wang Yanbo, apa yang kamu lakukan?" Wang Chong berteriak. Kakak muda Wang Chong, maafkan aku. Lebih baik kamu mati sendiri daripada kita semua mati di sini. Pergilah dengan damai, aku akan membalaskan dendammu di masa depan." Wang Yanbo mendorong Wang Chong ke arah iblis klan. Dia segera menggunakan keterampilan tubuhnya dan terbang langsung keluar dari ruangan kecil ini. Tidak. Begitu Wang Yanbo pergi, jeritan memilukan datang dari Wang Chong. Mendengar teriakan itu, Lin Bai dan Kang Yiyang menoleh untuk melihat. "Saya kebetulan melihat adegan berdarah di mana Wang Chong dibelah dua oleh monster ini. Di mana Wang Yanbo?" Wang Yanbo melarikan diri. Mader, pengecut ini. Dia menggunakan tubuh saudara muda Wang Chong untuk memberinya waktu untuk pergi. Sungguh orang yang licik. "Kakak senior Kang, saya menasihati Anda saat itu bahwa Wang Yanbo ini bukan orang baik. Saya sudah bilang jangan merekrutnya ke dalam tim, tetapi Anda tidak mendengarkan." Pada saat ini, beberapa orang lain di tim mulai mengaum padanya. Wang Yanbo. Wajah Kang Yiyang langsung menjadi marah ketika dia melihat Wang Chong dicabik-cabik dan ketika dia melihat Wang Yanbo melarikan diri dari istana. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Di medan perang saat ini, karena Wang Chong meninggal, Wang Yanbo melarikan diri. Kang Yiyang dan yang lainnya, yang bisa saja disandingkan dengan klan iblis, langsung dirugikan. Setelah klan iblis membunuh Wang Chong, dia berbalik dan menyerang Kang Yiyang. Kang Yiyang terluka parah saat menghadapi dua klan monster yang bergabung. Di sisi lain, Kang Siyun dan yang lainnya juga dikalahkan. Puff, puff. Kang Siyun, Kang Yiyang dan yang lainnya menyemburkan darah dan terbang keluar. Sudah berakhir. Jika Wang Yanbo masih di sini, mungkin kita bisa membuat lubang dan melarikan diri. Sekarang kita semua mungkin harus mati di sini. Wajah Kang Yiyang menunjukkan sedikit kepanikan. Ketiga monster itu mengalahkan Kang Yiyang dan yang lainnya, dengan senyum bangga di wajah mereka, sepertinya pertarungannya sangat sederhana, mereka sangat rentan. "Biarkan aku mencoba. Keindahan kecil ini dulu. Daging dan darah, apakah enak atau bukan?" Salah satu monster berjalan menuju Kang Siyun dengan senyuman haus darah. Kang Siyun sangat ketakutan hingga dia terus menyusut, dan wajah mungilnya yang cantik sudah sepucat kertas.
Siyun, lari. Kang Yiyang berteriak penuh semangat kepada Kang Siyun. Haha, lari. Berhenti bermimpi, kalian semua harus menjadi makanan di mulut kami hari ini. Ketiga monster itu meraung tajam dan terbang menuju Kang Siyun. Tidak. Kang Yiyang berteriak dengan ekspresi ngeri. Kang Siyun bahkan lebih ketakutan. Dia menyaksikan tanpa daya saat ras iblis ini terbang ke arahnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya pedang terang melintas di depan klan iblis ini. Langsung paksa suku iblis yang menyerang Kang Siyun keluar. Hah? Apakah ada master? Klan iblis itu melangkah mundur dan melihat ke tempat di mana cahaya pedang itu terbang. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian putih sedang memegang pedang ungu kelas 9, menatap ketiga monster itu dan mencibir. Sepertinya keberuntunganku juga bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan klan iblis berkepala 3 tepat setelah aku tiba di sini. Lin Bai tersenyum dan berjalan keluar. Adik Lin Bai. Kang Siyun dan Kang Yiyang keduanya berteriak. Adik laki-laki Lin Bai, kamu bukan tandingan mereka. Sebelum kamu terluka parah oleh mereka, cepat pergi dan pergi ke puncak gunung untuk mencari putra roh Wu Feng. Mereka bisa membalaskan dendam hidupmu, teriak Kang Yiyang kepada Lin Bai. Tidak perlu, kakak Kang, akhirnya aku bertemu dengan suku iblis yang sendirian, bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Lin Bai tersenyum dingin. Sendirian? Kamu sendirian sekarang, tahukah kamu? Semut alam dan bumi tingkat ketiga berani berteriak di depanku. Aku bisa membunuhmu dengan satu cakar. Huff, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lin Bai segera mengangkat pedangnya, dan ribuan lampu pedang menyala. Niat pedang yang melonjak segera bergema di angkasa. Niat pedang tingkat 9. Seru Kang Yiyang. Saya tidak menyangka saudara muda Lin Bai telah mengembangkan niat pedangnya hingga tingkat ke-9. Ini luar biasa, seru Kang Yiyang. Meskipun Kang Yiyang berada di alam dan bumi tingkat ke-7, budidaya seni bela dirinya hanya di tingkat ke-6, yang masih jauh di belakang tingkat ke-9. Pedang Lin Bai berkilat dan dia membunuh salah satu monster secara langsung. Hati pedangnya jernih. Gerakan pertama pedang tertinggi meluncur tak terhentikan seperti ombak di laut. Bab 1034 bunuh 3 iblis. Lin Bai terbang menuju ketiga monster ini, kecepatan ujung pedangnya tak tertandingi dengan berkah dari niat pedang tingkat 9. Cahaya pedang menebas, dan kekuatan yang kuat itu terasa seperti akan menghancurkan ruang ini. Kematian. 3 monster di sisi berlawanan segera menyebar dan menyerang kepala Lin Bai dari 3 arah. Kekuatan di tangan mereka juga sangat kuat. Pedang Qingge. Lin Bai melakukan gerakan backhand, dan pedang Qingge muncul di antara tangan kirinya. Dengan kedua pedang terhunus, kekuatan Lin Bai mencapai puncaknya. Ujung pedang terus berayun ke atas dan ke bawah, dan ribuan bayangan pedang dengan cepat memenuhi ruangan. Sialan, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana ilmu pedangnya bisa begitu kuat? Ketiga monster ini mengepung Lin Bai. Meskipun mereka tidak dirugikan, mereka juga dapat melihat bahwa Lin Bai adalah kekuatan ilmu pedangnya terlalu kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Kang Yiyang dan Kang Siyun sama-sama tampak ngeri. Aku tidak menyangka kakak muda Lin Bai menjadi begitu kuat. Pantas saja dia akan muncul sendirian di reruntuhan bintang 7 ini. Mata Kang Siyun membelalak dan dia menatap Lin Bai dengan kaget. Sepertinya dia tidak tersesat bersama teman-temannya, tapi dia datang sendirian. Kekuatannya cukup untuk dia alami di reruntuhan bintang 7. Omong kosong macam apa yang dia tersesat bersama teman-temannya. Mungkin hanya orang bodoh sepertiku akan mempercayainya. Kang Yiyang berkata sambil tersenyum agak mencela diri sendiri. Sekarang Kang Siyun dan Kang Yiyang sama-sama mencela diri sendiri. Baru saja Kang Siyun berkata bahwa dia bisa melindungi Lin Bai dengan meminta Lin Bai untuk datang di belakangnya, tapi sekarang sepertinya Lin Bai tidak membutuhkan perlindungan mereka sama sekali. Wang Yanbo baru saja mengatakan bahwa Lin Bai akan menjadi beban tim. Sekarang tampaknya mereka telah menjadi beban bagi Lin Bai. Roar! Terdengar suara menderu yang keras. Lin Bai buru-buru melihat lebih dekat, dan melihat klan iblis di sebelah kirinya memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan ada gelombang kekuatan menakutkan di sekujur tubuhnya yang bergelombang dengan cepat. Dia meraihnya dengan 5 jari dan langsung memukul Lin Bai dengan pukulan keras. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan langit. Konfrontasi langsung. Bagus sekali, yang saya tunggu adalah konfrontasi langsung Anda. Wajah Lin Bai tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia segera meluncurkan langkah pedangnya 9 putaran, dan melancarkan serangan kritis ke arah monster yang menyerang. Ingin menghadapiku secara langsung. Biar kutunjukkan betapa kuatnya tubuh monster itu. Ketika monster itu melihat Lin Bai maju bukannya mundur, dia langsung tertawa liar dan memukul dengan telapak tangan yang marah. Klan iblis mengejutkan dunia seni bela diri dengan kekuatan fisiknya.
Tubuh fisik seorang pejuang, tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, tidak dapat dibandingkan dengan klan iblis. Ini juga alasan mengapa monster-monster ini barusan, dengan budidaya mereka di alam pil bumi tingkat 6, mampu melawan Kang Yang, yang berada di alam pil bumi tingkat ke-7, karena tubuh fisik mereka benar-benar kuat. Keuntungan alami. Bang! Lin Bai bertabrakan dengan klan monster ini dengan pedangnya, dan keduanya mundur 3 langkah. Dalam pertemuan ini, keduanya berimbang. Hal ini membuat beberapa klan iblis tidak dapat menerimanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan fisikmu bisa mirip dengan milikku? Apakah kamu juga anggota klan iblis? Saya bukan klan iblis. Apakah mereka mirip? Haha, tampaknya tubuh fisik klan iblis tidak lebih dari ini. Saya telah melihat kekuatan fisik klan iblis, jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan ilmu pedang prajurit. Riang dengan pedang. Lin Bai Jianfeng dia bergegas maju dan menikam langsung ke arah klan iblis. Cahaya pedang yang sangat tajam menembus kehampaan seperti pedang peri dan bergegas menuju klan iblis. Tidak bagus. Klan iblis berteriak ketika dia merasakan dirinya diselimuti oleh gelombang aura kematian seperti air pasang. Dia hanya ingin melakukan perlawanan, tetapi pedang Lin Bai datang terlalu cepat, seolah menembus kehampaan, dan muncul di depan klan iblis dalam sekejap. Puff! Pedang menembus tenggorokan. Lin Bai langsung menusuk tenggorokan monster itu dengan pedang. Bagaimana ini mungkin? Pupil klan iblis membesar dan dia menatap Lin Bai dengan mata tidak percaya. Bang! Iblis itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi harimau iblis. Saudara ketiga. Pada saat ini, melihat klan iblis ini mati di bawah pedang Lin Bai, dua klan iblis lainnya meraung dengan marah. Kamu benar-benar membunuh anak ketiga. Aku akan mencabik-cabikmu. Kedua klan iblis yang masih hidup meraung marah pada Lin Bai. Kedua orang itu segera memperlihatkan bentuk tubuhnya dengan cepat, bertransformasi, dan menampakkan tubuh aslinya. Ketiga klan monster ini semuanya sama persis, semuanya adalah pembudidaya monster harimau. Dan dari cara mereka berbicara satu sama lain, mereka seperti tiga bersaudara. Mengaum, mengaum. Kedua harimau iblis itu muncul dan segera menyerang Lin Bai. Cakar tajam menyerang tubuh Lin Bai pada saat bersamaan. Aku telah mengungkapkan wujud asliku, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Surga runtuh. Mata Lin Bai meredup, dan dia melangkah maju, dan cahaya pedang yang terang segera bersinar seperti percikan api di udara yang redup. Sebuah pedang terbang ke bawah. Puff! Dua kepala harimau iblis besar jatuh ke tanah. Sungai darah mengalir di tanah. Lin Bai diam-diam menyingkirkan mayat tiga harimau iblis. Dengan kehadiran Kang Yiyang, Kang Xiyun dan yang lainnya, tidak nyaman bagi Lin Bai untuk secara langsung memurnikan dan menyerap darah iblis di tiga mayat harimau iblis. Dia menyaksikan tanpa daya saat Lin Bai membunuh tiga harimau iblis yang menakutkan dengan pedangnya. Kang Yiyang dan Kang Xiyun sama-sama terlalu takut untuk pulih saat ini. Lin Bai menyingkirkan tubuh harimau iblis itu dan berkata sambil tersenyum tipis, kakak senior Kang, kamu baik-baik saja. Baru pada saat itulah Kang Yiyang dan Kang Xiyun datang ke rumah mereka. Indra, bangkit dari tanah, dan berkata melihat Lin Bai, dia berkata, saudara muda Lin Bai, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lin Bai tersenyum ringan, saudara senior Kang sedang bercanda. Jika kakak senior dan kakak senior Kang belum mengambil tindakan sekarang, begitu juga dengan beberapa kakak dan adik senior lainnya, kami akan melakukannya. Setelah menghabiskan banyak kekuatan dari ketiga monster ini, mustahil bagiku untuk membunuh mereka. Kang Yiyang tersenyum pahit, dan dia dapat dengan jelas mendengar bahwa ini adalah alasan Lin Bai. Meskipun Kang Yiyang dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan ketiga monster ini sekarang, mereka bahkan tidak dapat merusak kulit mereka, apalagi menghabiskan kekuatan mereka. Kemampuan untuk membunuh ketiga harimau iblis ini jelas merupakan milik Lin Bai sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Kang Yiyang dan yang lainnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kakak senior Kang dan kakak senior Kang baik-baik saja, Lin akan mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai juga tahu bahwa sekarang dia telah menunjukkan kekuatannya, Kang Yiyang dan Kang Xiyun tidak perlu melindunginya, dan Lin Bai juga mendapatkan petanya, dan sekarang saatnya bertindak sendiri. Itu bagus, dengan kekuatan saudara muda Lin Bai, kita tidak perlu melindunginya. Kang Yiyang berkata sambil tersenyum pahit, dan kita semua terluka parah, jadi tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi kita akan kembali ke Wu Feng. Lin Bai mengangguk. Kang Xiyun memandang Lin Bai dan berkata, anak kecil, aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Baru saja aku memintamu untuk datang ke belakangku dan melindungimu. Sungguh lucu memikirkannya sekarang. Mendengar kata-kata ini, apakah kamu pernah tertawa dalam hati bahwa aku adalah wanita bodoh? Kang Xiyun memandang Lin Bai dengan marah dan berkata, wajah cantik itu penuh dengan keluhan.
Bab 1035, Aula Murid Pribadi. Kang Siyun memandang Lin Bai, wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan keluhan, dan mata besarnya yang menawan penuh dengan air mata kesedihan dan kemarahan. Katakan padaku, apakah kamu tertawa dalam hati bahwa aku adalah wanita bodoh? Kang Siyun bertanya dengan marah. Kakak senior Kang, kenapa menurutmu begitu? Kakak senior Kang dan kakak senior Kang baru saja saling membantu, dan Lin sangat berterima kasih, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Aku yakin hanya kamu yang punya hantu, kata Kang Siyun dengan marah. Kang Yiyang berkata dengan suara yang dalam saat ini, Siyun, oke, aku yakin adik Lin Bai tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, adik Lin Bai, jika kamu ingin terus tinggal di sini, maka kamu punya untuk lebih berhati-hati. Jangan khawatir, kakak senior, aku akan melihat-lihat saja dan pergi. Lin Bai tersenyum ringan. Kalau begitu, ayo tinggalkan reruntuhan bintang 7 ini dulu, kata Kang Yiyang pada Kang Siyun. Kemudian, Kang Yiyang membantu murid-murid lainnya yang terluka parah dan keluar dari istana. Kang Siyun memelototi Lin Bai dengan tajam, kamu pembohong kecil. Lin Bai mengangkat bahu dengan canggung dan melihat Kang Yiyang dan Kang Siyun pergi. Kemudian Lin Bai menemukan tempat terpencil dan mengeluarkan peta. Tempat peluang paling penting di puncak gunung ini saat ini mungkin adalah Aula Murid. Lin Bai menyimpan petanya, mengunci Aula Murid, dan terbang langsung ke atas. Segera, Lin Bai datang dari tengah gunung ke puncak gunung. Di puncak gunung terdapat Aula Murid langsung yang sangat megah. Di puncak tertinggi gunung, rasanya seperti tertinggal dan mandiri. Berdiri di depan Aula Murid langsung, Anda dapat melihat ribuan mil jauhnya. Suku iblis berani merampok reruntuhan ini dari kami. Apakah kamu mencari kematian? Mader, prajurit dari Miracle Ridge, datang dan bertarunglah. Aku tidak ingin membunuh kalian semua suku iblis di reruntuhan ini. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lin Bai baru saja tiba di depan Aula Murid langsung ketika dia segera mendengar suara benturan keras kekuatan spiritual. Para murid langsung bertempur di luar aula. Di antara mereka, klan iblis dan para prajurit terus bertabrakan dengan sengit. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa setidaknya ada lebih dari 500 prajurit dan lebih dari 300 monster di sini, semuanya berada di alam pil bumi tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Kekuatan penuh dari kekuatan tempur mereka saat ini juga adalah sangat menakutkan. Ternyata tempat ini penuh dengan prajurit dan monster di alam pil bumi tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Lin Bai memasuki aula murid langsung, dan pikirannya langsung menjadi tegang. Tingkat budidaya prajurit dan monster di sini terlalu tinggi, jika Lin Bai tidak berhati-hati, dia mungkin dalam bahaya jatuh di sini. Kamu ingin memasuki istana. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di balik pertempuran itu ada istana murid langsung. Segera, langkah pedang 9 putaran diluncurkan dengan seluruh kekuatannya, dan sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menyapu melewati medan perang, langsung menuju aula para murid. Rute yang dipilih Lin Bai sangat jauh, jauh dari medan perang dan tidak boleh ditemukan oleh klan iblis. Namun terlepas dari perhitungan Lin Bai, klan iblis masih menemukan beberapa petunjuk. Ketika Lin Bai hendak mendekati aula murid, tiba-tiba, kekuatan mengerikan berkumpul di tubuh Lin Bai. Seorang prajurit semut dari alam pil bumi tingkat ketiga berani datang ke aula murid. Apakah Anda mencari kematian? Miracle Ridge semakin buruk. Bahkan prajurit dari alam pil bumi tingkat ketiga dikirim ke sini. Apakah kamu mencari kematian? Gemuruh. Kekuatan ini menghancurkan kehampaan dan langsung menuju ke punggung Lin Bai. Lin Bai langsung basah oleh keringat dingin. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia melihat seorang pria botak dari ras iblis di alam pil bumi tingkat ke-7, meninju Lin Bai dengan ekspresi galak di wajahnya. Bayangan kematian yang membawa Lin Bai menyebar dari tangan iblis itu. Kamu ingin membunuhku, prajurit Miracle Ridge, tapi aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat. Ketika Lin Bai hendak mengeluarkan pedang Qingge dan pedang Ziyun untuk melawan, seorang prajurit memegang pedang di pihak segera datang untuk membunuhnya, dan memukulnya dengan pukulan yang keras, klan iblis ini menghentikannya. Kemudian pembudidaya pedang menebas dengan pedang kekerasan lainnya, memotong klan iblis menjadi dua bagian. Kekuatan yang sangat kuat. Lin Bai memandang Dao Xiu dengan kaget. Orang ini juga berada di alam pil bumi tingkat ke-7, tetapi dia membunuh klan iblis alam pil bumi tingkat ke-7 dengan dua pedang. Kekuatan klan iblis jauh melebihi kekuatan para pejuang di alam yang sama. Dan pembudidaya pedang ini mampu menghancurkan dan membunuh klan iblis ini dengan dua pedang, jelas sekali bahwa dia sangat kuat. Setelah pembudidaya pedang membunuh klan iblis, dia berbalik dan melihat Lin Bai dari atas ke bawah, dan berkata, adik laki-laki, kamu adalah prajurit alam ramuan bumi tingkat ketiga, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu mau cobalah.
Keberuntunganmu dan temukan kesempatan, turunlah ke sini, ini adalah aula murid langsung, bukan tempat yang harus kamu datangi. Monster-monster di sini benar-benar bertarung dengan para pejuang. Ini adalah medan perang di atas tingkat ke-7 bumi Pil Realm. Kamu tidak akan pernah bertahan di sini. Pisau ini Xiu berkata dengan cepat. Terima kasih, kakak senior, karena telah mengingatkanku. Kakak senior, mengapa kamu tidak pergi ke aula murid langsung ini untuk mencari peluang? Lin Bai memandang ke arah kultivator pedang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Iblis besar dan 9 putra roh dari 36 pegunungan iblis telah memasuki aula murid langsung, dan kami dihentikan di sini oleh klan iblis ini. Tepat pada waktunya, mereka ingin menghentikanku, dan kami ingin membunuh mereka juga. Jadi, itu saja sampai sekarang, kata si penggarap pedang. Apa artinya dipukuli sekarang? Lin Bai bertanya dengan heran. Kami telah bertarung selama lebih dari 10 hari di depan aula murid langsung ini. Sejak reruntuhan ditemukan, kami telah bertarung dengan monster di sini, dan kami belum selesai bertarung. Setelah membunuh satu monster, monster lainnya. Satu datang. Dan saat para prajurit dikirim oleh Zhan Feng, sejumlah besar prajurit di atas alam pil bumi tingkat ke-7 telah tiba di sini. Jadi, kami telah bertarung sampai sekarang. Kultivator pedang berkata dengan senyum dingin. Sungguh mengagumkan. Lin Bai memandang ke arah penggarap pedang dan berkata, beranikah kamu menanyakan nama kakak laki-lakimu? Namaku Meng Yue. Bagaimana denganmu? Tanya penggarap pedang. Namaku Lin Bai. Aku telah bertemu kakak senior Meng Yue. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Meng Yue berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, kamu harus segera pergi dari sini. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Jika kamu ingin mencoba keberuntunganmu dan mencari peluang, pergilah ke lereng gunung dan cobalah. Ya, kakak senior. Lin Bai menjawab dengan patuh. Kakak senior, hati-hati. Pada saat ini, klan iblis terbang menuju Lin Bai dan Meng Yue. Mendengar seruan Lin Bai, Meng Yue segera menoleh ke belakang, mengangkat pedangnya, dan bergegas menuju klan iblis untuk membunuhnya. Saat dia melihat Meng Yue bergerak, Lin Bai berbalik dan terbang menuju aula murid. Berdiri di sini, prajurit semut dari alam pil bumi tingkat ketiga ada di sini untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, Lin Bai bergerak, dan monster ganas dari alam pil bumi tingkat 6 di sampingnya datang. Menuju Lin Bai dengan ganas. Kamu layak melawanku sampai mati. Mati. Lin Bai menghunus pedang Ziyun dan pedang Qingge, dan kedua pedang itu menyala bersamaan. Dua lampu pedang yang menembus langit dan bumi menebas lurus ke bawah, secara langsung membunuh orang ini. Seekor binatang iblis di alam pil bumi tingkat 6 hancur berkeping-keping. Tanpa halangan dari klan monster ini, Lin Bai dengan mudah keluar dari aula murid langsung. Melihat ke belakang, terjadi pertarungan di depan aula murid langsung, dengan prajurit dan monster bertarung dengan sengit. Tampaknya pertikaian darah antara para pejuang dan klan iblis di Miracle Ridge telah mencapai titik di mana itu tidak akan pernah berakhir. Saya sangat mengagumi kakak senior Meng Yue dan yang lainnya. Mereka telah melawan klan iblis lebih dari 10 beberapa hari yang lalu sampai sekarang. Lin Bai sangat mengagumi pejuang kuat seperti Meng Yue. Apakah semua iblis besar dan roh dari 36 pegunungan iblis sudah masuk? Kalau begitu aku harus segera masuk untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Lin Bai tampak serius dan terbang ke aula murid. Setelah Meng Yue membunuh klan iblis di depannya, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Lin Bai telah menghilang. Dia menghela nafas pelan, saya harap dia dapat menyadari dirinya sendiri dan segera pergi. Disikat, saudara senior. Meng Yue, jangan berada di sini berhenti, datang dan bantu aku secepatnya. Dari samping, prajurit lain meminta bantuan kepada Meng Yue. Meng Yue segera membunuhnya dengan pedangnya dan pergi. Bab 1036 Peluang Besar Pertama. Ruang Alkimia. Lin Bai bergegas ke istana, tanahnya berlumuran darah dan tulang, termasuk setan dan prajurit. Ketika Lin Bai lewat, dia diam-diam mengedarkan jiwa pedang pemakan di tubuhnya, menelan dan memurnikan semua darah di tanah. Menurut apa yang tertulis di peta, ada banyak aula dalam di istana murid, yang paling penting adalah ruang alkimia murid langsung ini. Bagaimanapun juga, murid langsung ini adalah seorang alkemis, dan di sana pasti ada sesuatu di ruang alkimianya. Sejumlah besar ramuan langka. Setelah Lin Bai segera melangkah ke istana, dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Dia terkejut dan berkata, ramuan ini sebenarnya ada jauh di dalam diri para murid istana, dan jaraknya sangat jauh. Sayangnya tidak. Berapa banyak prajurit yang dapat menemukan tempat ini? Tepat pada waktunya, ini merupakan keuntungan bagi saya. Lin Bai membalikkan tubuhnya dan terbang keluar dari aula. Apakah ada ruangan? Sudah dibuka. Saat Lin Bai bergerak maju, dia menemukan ada ruangan di kedua sisi lorong,
tetapi banyak di antaranya sudah dibuka, jadi Lin Bai berpikir mungkin ada yang membukanya. Telah di sini. Kamar-kamar ini telah dibuka. Saya ingin tahu apakah iblis dan roh besar ini telah menemukan ruang alkimia. Ada juga tas penyimpanan murid langsung manapun. Harta dalam tas penyimpanan ini mungkin lebih berharga daripada ramuan dalam alkimia ruangan. Bahkan lebih berharga. Pikiran Lin Bai tiba-tiba menjadi jernih. Dua peluang paling berharga di istana murid langsung ini adalah ruang alkimia, tempat murid langsung meletakkan ramuan, dan yang kedua adalah tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh murid langsung. Lin Bai terbang melewati lorong di istana. Berjalan di jalan rahasia. Jejak ini adalah jalan pintas menuju ruang alkimia. Segera setelah, Lin Bai dengan cepat berhenti di depan gerbang batu. Mengambil peta, saya melihat bahwa tempat ini adalah lokasi ruang alkimia yang ditandai di aula murid. Ini dia. Lin Bai perlahan mendekati pintu batu. Lin Bai mendorong pintu batu itu dengan keras, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras Lin Bai menggunakan kekuatannya, dia tidak dapat mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Sebenarnya ada batasan lingkaran sihir. Lin Bai terkejut. Lingkaran sihir mempunyai banyak kegunaan, dapat digunakan untuk bertahan, menyerang, dan menjebak orang, juga dapat digunakan untuk ditanamkan dalam suatu ruangan sehingga secara alami membentuk kekuatan magis yang sulit dipatahkan. Hampir setiap kota di dunia seni bela diri saat ini dilengkapi dengan batasan lingkaran sihir, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya. Jika tidak ada kota dengan batasan lingkaran sihir yang tertanam di dalamnya, begitu seorang pejuang mengambil tindakan di dalam, sebuah kota dapat hancur seketika. Berkeping-keping. Ini juga mengapa penyihir arai sangat populer. Lin Bai menatap pintu batu di depannya, dan setelah memastikan bahwa ada batasan lingkaran sihir di atasnya, dia tampak dengan dingin dan dengan lembut meminum teknik rahasia jiwa bela diri. Hancurkan batasannya. Tiba-tiba, semburan cahaya hitam muncul di sekujur tubuh Lin Bai. Lin Bai memukul dengan keras. Pintu batu itu bergetar dengan gemuruh, dan batasan lingkaran sihir di atasnya langsung dihancurkan oleh Lin Bai, dan pintu batu itu terbuka. Lin Bai tampak sangat gembira dan bergegas masuk ke kamar dalam sekejap. Dia mengeluarkan manik-manik bercahaya dari tas penyimpanan dan melemparkannya keluar untuk menerangi ruang di dalam pintu batu. Di dalam pintu batu, ada rak-rak berdebu. Di rak ini, ada botol giok kecil satu per satu. Lin Bai terlihat sangat bahagia. Botol giok kecil ini seharusnya merupakan ramuan yang dimurnikan oleh salah satu murid langsungnya. Ada begitu banyak ramuan di sini. Lin Bai terkejut, berjalan cepat, mengambil botol giok dan melihat ada lebih dari selusin ramuan kuning di dalamnya. Ramuan kelas 8, Huang Shengdan. Huang Shengdan adalah ramuan yang cocok untuk alam ramuan surgawi. Ia memiliki efek ajaib dalam memperkuat fondasi dan mengolah tubuh serta meningkatkan budidaya. Di Miracle Ridge saat ini, harga pasarnya juga 10.000 poin per sekitar 100 pelet. Bernilai banyak uang. Sebenarnya ada 15 pelet di dalam botol ini. Singkirkan. Ramuan ini cocok untuk saya ambil sekarang. Lin Bai memasukkan ramuan itu langsung ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian mengambil botol giok kecil lainnya. Ramuan tingkat 7, ramuan tingkat 9. Ramuan tingkat 9 adalah ramuan pemurni tubuh. Setelah meminumnya, dapat meningkatkan peningkatan darah spiritual, tubuh spiritual, dan pembuluh darah spiritual dalam tubuh. Sangat cocok untuk semua pejuang di alam ramuan ilahi. Pil ini bernilai lebih dari 10.000 poin di Miracle Ridge. Singkirkan. Hati Lin Bai bergetar. Tak satu pun pil di sini yang sederhana. Masing-masing adalah barang berharga di Miracle Ridge. Ramuan kelas 7. Ramuan kelas 6. Ramuan kelas 8. Ramuan kelas 8. Singkirkan. Singkirkan. Singkirkan semuanya. Hahaha, aku menjadi kaya, menjadi kaya. Lin Bai memasukkan botol giok satu persatu ke dalam tas penyimpanan, dan kegembiraan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ekstasi, dan kemudian berubah menjadi senyuman gila yang tak terkendali. Masing-masing ramuan ini berharga, masing-masing tak ternilai harganya. Tapi sekarang Lin Bai telah memperoleh banyak hal. Baik untuk melatih tubuh, meningkatkan kultivasi, melatih jiwa, menyembuhkan luka, atau bahkan obat mujarab untuk meregenerasi anggota tubuh yang patah, semuanya dapat Anda temukan di sini. Ketika Lin Bai dikejutkan oleh ramuan di ruang alkimia, tiba-tiba, terdengar suara di luar pintu batu di belakang. Hah, sebenarnya ada kamar batu di sini. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kamar batu ini. Saudaraku, pintu batu itu telah dibuka. Klan iblis pasti ada di sini. Jangan buang waktu. Jangan. Buang waktu. Jangan. Khawatir, ayo kita lihat dan pergi. Segera, terdengar suara langkah kaki mendekati ruang alkimia. Saudaraku, lihat kata-kata di pintu batu itu. Ini, ruang alkimia. Ini adalah ruang alkimia murid langsung.
Ruang alkimia yang sudah lama kita cari sebenarnya ada di sini. Suara para murid ini menjadi semakin bersemangat, dan langkah kaki mereka menjadi lebih cepat. Lin Bai mendengar suara di luar pintu dengan jelas di ruang alkimia, dan ekspresinya berubah. Tidak, seseorang datang. 9 putaran langkah pedang. Lin Bai berubah menjadi angin kencang dan menyapu ruang alkimia. Semua botol giok di dalam botol giok dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai tidak punya waktu untuk melihat apakah ramuan dalam botol giok ini masih utuh, jadi dia mengambil semuanya, dan akan memeriksanya satu persatu ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Setelah menyingkirkan ramuan itu, Lin Bai dengan cepat menghindar dan hendak meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, para prajurit itu juga masuk ke ruang alkimia, dan kebetulan melihat Lin Bai dan rak-rak kosong di ruang alkimia. Dan adegan ini terjadi saat Lin Bai memasukkan botol giok terakhir ke dalam tas penyimpanan. Ini, ada seseorang. Kakak senior, aku melihatnya memasukkan botol giok ke dalam tas penyimpanan. Apakah kamu sudah mengambil semua ramuan di ruang alkimia? Orang-orang ini, kamu, kata-kata, saya berbicara dengan cepat. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat 5 murid berdiri di pintu masuk gerbang batu. Masing-masing dari mereka berada di sekitar alam pil bumi tingkat ke-7. Pada saat ini, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Segera, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Lin Bai, dan ekspresi terkejut secara bertahap berubah menjadi ekspresi berapi-api, dan kemudian jejak keserakahan terpancar dari matanya. Perang akan segera pecah. Tinggalkan tas penyimpanannya. Kelima orang itu mengambil tindakan pada saat yang sama dan langsung menyerang Lin Bai. Bayangan tinju, kilatan pedang, dan kilatan tombak muncul satu demi satu. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Lin Bai mengambil ramuan tersebut, mereka secara alami tidak akan berbicara omong kosong kepada Lin Bai dan langsung mengambil tindakan. Setelah membunuh Lin Bai, ramuan ini akan menjadi milik mereka. Bab 1037 bertemu musuh lagi. Lin Bai bergoyang dan bergegas menuju pintu masuk gerbang batu, ingin meninggalkan tempat ini. Tapi bagaimana kelima orang ini bisa membiarkan Lin Bai pergi begitu saja? Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Pergi. Lin Bai mengeluarkan pedang Ziyun dan pedang Qingge, dan dengan kedua pedang di tangan, mereka semua menuju pintu masuk. Beraninya seorang pejuang alam pil bumi tingkat ketiga berani meneriaki kita. Mar, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Baik klan iblis maupun ruang alkimia yang telah kita cari selama ini tidak menemukannya, tetapi kamu benar-benar menemukannya. Tinggalkan tas penyimpanan dan kami akan membuat kematianmu cepat. Kelima pria itu meraung dengan ganas dan menyerbu ke arah Lin Bai. Hati pedang itu cerah. Kekuatan pedang tertinggi meledak sepenuhnya, dan cahaya pedang menghantam dengan marah, menghantam dengan keras di depan 5 orang itu. Kekuatan yang kuat itu berdesir dalam sekejap, menjatuhkan kelima orang itu. Pergi. 3 langkah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang pejuang di alam pil bumi tingkat ketiga dapat mengusir kita? Ilmu pedangnya sangat hebat. Itu adalah pedang tertinggi dari Akademi Kendo. Dan dia juga menggunakan pedang tertinggi. Jurus pertama telah dikembangkan ke alam Dzogchen, sungguh luar biasa. Salah satu dari 5 murid Akademi Pedang mengenali teknik pedang yang dilakukan Lin Bai dan segera berseru. Mampu memahami pedang tertinggi Tao sudah sangat bagus, tetapi sangat sedikit murid yang dapat mempraktikkan langkah pertama menuju kondisi kesempurnaan agung. Kekuatan pedang tertinggi meledak dan memukul mundur 5 orang. Lin Bai segera tampak bahagia dan menggunakan langkah pedang 9 putaran untuk berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan menyelinap melalui celah di antara 5 orang. Dalam sekejap, dia pergi cari tahu di mana ruang alkimia ini berada. Kami telah menemukan ruang alkimia. Sekarang setelah ditemukan, sepertinya saya tidak punya cara untuk menemukan tas penyimpanan murid langsung. Pergi dulu. Dengan begitu banyak ramuan, itu sudah cukup bagiku. Aku telah menembus beberapa alam dalam waktu singkat. Ketika alam itu ditembus, setidaknya saya memiliki kekuatan untuk melawan alam pil bumi tingkat 9, maka saya dapat kembali ke sini untuk mencari tas penyimpanan murid langsungku. Mata Lin Bai melebar. Flash, sudah berpikir untuk mundur di dalam hatinya, dia dengan cepat menyelinap pergi. Kemana harus pergi? Kecepatan gerakannya sangat cepat. Dia bisa berlatih pedang tertinggi dan memiliki keterampilan gerakan cepat seperti itu. Sama sekali tidak mungkin orang ini adalah orang tak dikenal di 5 puncak. Siapa dia? Saat kelima orang itu sadar, mereka semua menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mengejar Lin Bai. Gesek, 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 Lin Bai di depan, dan 5 orang di belakang, bergerak cepat di aula murid langsung. Saat terbang, tiba-tiba, Lin Bai melihat banyak prajurit berkumpul di aula di depannya, termasuk beberapa prajurit di alam pil bumi tingkat 9.
Tidak, mengapa ada begitu banyak prajurit berkumpul di sini? Wajah Lin Bai menjadi gelap, tetapi kecepatannya tidak berubah dan dia terus terbang menjauh. 5 orang di belakangnya menyusul dan segera berseru, "Saudara-saudara, hentikan dia, dia menemukan ruang alkimia, dan semua ramuan di ruang alkimia diambil olehnya sendirian." Dengan seruan ini, dia segera meraung seperti sebuah bom di antara kelompok prajurit. Ruang alkimia. Dia benar-benar menemukan ruang alkimia. Madeh. Bunuh dia. Bagaimana bisa seorang pejuang di alam alkimia bumi tingkat ketiga memiliki peluang sebesar itu? Para prajurit ini berteriak kaget dan menghadap satu sama lain. Lin Bai segera mengejar dan membunuhnya. Mendengar suara yang datang dari belakang, wajah Lin Bai sedingin air. Gemuruh. Pada saat ini, pedang ganas jatuh dari belakang. Lin Bai menoleh ke belakang, dan melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, dengan cibiran di wajahnya, dan memukul punggung Lin Bai tepat dengan pisau. Pisau ini mengancam dan tak terhentikan. "Si Banhu, kamu sudah berada di alam pil bumi tingkat 9. Pil jenis apa yang ingin kamu curi dari kami?" Melihat kultivator pedang ini mengambil tindakan, para prajurit di dekatnya mulai berteriak. Nama pembudidaya pedang ini adalah Si Banhu, dan dia adalah master yang sangat kuat dari alam pil bumi tingkat 9 di antara kelompok prajurit ini. Seseorang pernah berkata dengan jelas bahwa orang ini mungkin memiliki kesempatan untuk mempengaruhi putra roh tahun ini. Si Banhu mencibir, "Bahkan jika ramuan ini tidak berguna bagiku, aku masih bisa menjualnya. Selain itu, bukan urusanmu jika aku mengambil tindakan. Siapa yang berani merampokku? Aku akan membunuh siapapun." Si Banhu mencibir. Dia berkata berulang kali, "Semut dan tingkat bumi tingkat ketiga di depanmu, serahkan ramuannya." Lin Bai membuat 9 putaran langkah pedangnya dan menghindari pukulan Si Banhu, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kamu menginginkan ramuan itu, aku akan memberikannya padamu." Lin Bai mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dengan satu tangan dan melemparkannya ke Si Banhu. Wajah Si Banhu dipenuhi dengan kegembiraan dan dia buru-buru menangkap botol giok itu. Sebelum dia sempat melihatnya, para prajurit di sekitarnya segera terbang untuk membunuhnya. "Si Banhu, serahkan ramuan itu. Ramuan ini milikku. Saudara-saudara, bergabunglah untuk membunuh Si Banhu." Selusin pejuang dari alam ramuan bumi tingkat 8 bergegas maju untuk membunuhnya. Si Banhu memegang botol giok itu erat-erat dan memandangi selusin prajurit di sekitarnya dengan ekspresi tidak ramah. Dia mengangkat pedangnya dan setelah selusin putaran, mayat-mayat berserakan di sekitar Si Banhu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Setelah Si Banhu membunuh semua prajurit yang datang untuk mengambil ramuan itu, dia membuka botol batu giok dan menemukan bahwa ramuan di dalamnya berjamur dan busuk serta tidak memiliki spiritualitas. Belum lagi spiritualitas, bahkan nilai mengambilnya pun hilang. "Pil limbah. Kamu bajingan, kamu benar-benar berbohong padaku." Mata Si Banhu dipenuhi dengan api kemarahan, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejar Lin Bai lagi. Di antara botol giok yang diperoleh Lin Bai, hanya sepertiga ramuan yang masih utuh dan masih bisa diambil, sedangkan 2/3 lainnya adalah ramuan yang tidak berguna dan tidak ada nilainya. "Tidak, kita tidak bisa turun ke sini, aku harus menyingkirkan mereka. Ada terlalu banyak prajurit dan monster di sini." Lin Bai dengan cepat mengeluarkan peta dan melihatnya, mencari cara untuk meninggalkan ini tempat. Anak roh ada di sini. Kakak senior, dia menemukan ruang alkimia. Semua ramuan ada padanya. Ketika Lin Bai mengeluarkan peta dan melihatnya dengan hati-hati, dia tiba-tiba mendengar teriakan keras. "Anak roh ada di sini." Lin Bai terkejut dan buru-buru mendongak. Ketika Lin Bai mengangkat kepalanya, sedikit kengerian tiba-tiba muncul di wajahnya. Ketika dia melihat putra roh ini, mata Lin Bai berubah menjadi amarah yang membakar langit. "Su Chang!" Lin Bai meraung dengan suara rendah. Tepat di depan Lin Bai, setelah mendengar berita bahwa ruang alkimia telah ditemukan, seorang pria berbaju putih bergegas mendekat. Mendengar suara Lin Bai, jejak kemarahan muncul di wajahnya yang tenang, dan dia mendongak. "Lin Bai, memang benar kita berada di seberang jalan." Ketika pria berbaju putih melihat wajah Lin Bai, kemarahan di wajahnya tak terkendali seperti gunung berapi yang meletus. Orang ini jelas merupakan murid inti dari Sekte Lingjian saat itu dan pemimpin aliansi ilahi, Su Chang. Setelah Lin Bai mengalahkan Su Chang dalam kompetisi murid inti, awalnya dia ingin membunuhnya, sayangnya ayahnya Su Zan muncul kemudian, menyelamatkan Su Chang, dan meninggalkan Sekte Lingjian. Setelah itu, tidak ada kabar tentang Su Chang dan Su Zan. Jian Xuan meninggalkan Sekte Lingjian untuk mencari Su Chang dan Su Zan. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa setelah Su Chang meninggalkan Sekte Pedang Roh, dia akan bergabung dengan Miracle Ridge dan menjadi anak roh di Miracle Ridge.
Bab 1038 Kekuatan Energi Pedang Du Guyun. Gerakan Lin Bai terhenti sesaat, Su Chang menghalangi jalan di depannya, dan mustahil bagi Lin Bai untuk melewatinya. Pada saat ini, Lin Bai juga melihat bahwa kultivasi Su Chang berada pada level pil surgawi. Alam pil surgawi. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Su Chang menatap Lin Bai, wajahnya yang tenang menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Lin Bai, saat itu kamu memaksa ayahku dan aku untuk melarikan diri dari Sekte Lingjian karena malu, menghancurkan aliansi ilahiku dan mengakhiri masa depanku. Hari ini aku pergi untuk membuatmu membayar atas perbuatanmu saat itu. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Su Chang menatap Lin Bai, memuntahkan amarah. Su Chang membalikkan badan dengan satu tangan, dan pedang spiritual kelas 9 muncul di tangannya, dan menikam Lin Bai dengan keras. Cahaya pedang yang terang dan dingin menembus kehampaan dan mengenai tenggorokan Lin Bai. Benar, kita benar-benar musuh di jalan yang sama. Bahkan jika aku membayar mahal hari ini, aku akan membunuhmu, cucuku. Teknik kehancuran hebat. Lin Bai meraung marah. Setelah melihat Su Chang, Lin Bai tidak bisa menahannya. Kemarahan di hatiku. Saat itu, di Sekte Lingjian, aliansi ilahi Su Chang mendorong Lin Bai ke situasi putus asa. Mulai dari sekte luar, aliansi ilahi menargetkan Lin Bai kemana-mana, dan bahkan mencoba membunuh Lin Bai beberapa kali. Perseteruan antara Lin Bai dan Su Chang adalah pertikaian berdarah yang hanya bisa dihentikan setelah salah satu dari mereka meninggal. Terlebih lagi, pada saat ini, jika Lin Bai tidak menggunakan teknik kehancuran besar, dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Terutama ketika Su Chang, penguasa alam Tiandan, mengambil tindakan, Lin Bai sudah tidak berdaya untuk melawan. Ketika teknik kehancuran besar dilepaskan, aura kekuatan yang kuat segera meletus dari tubuh Lin Bai. Fiuh. Saat ini, pedang Su Chang kebetulan mengenai Lin Bai di depannya. Keluar. Lin Bai menggunakan pedang backhand-nya untuk menangkis pedang Su Chang. Ini. Su Chang memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dia sekarang berada di alam surgawi dan dia adalah anak roh. Baik budidaya dan kekuatannya jauh melampaui Lin Bai. Serangan pedang barusan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh prajurit realem bumi eliksir tingkat 8, tetapi itu dihempaskan oleh Lin Bai, prajurit realem bumi eliksir tingkat ketiga. Hal ini membuat Su Chang sangat terkejut. Hati pedangnya jernih. Setelah Lin Bai membuka pedang Su Chang, kekuatan pedang tertinggi meledak, dan pedang itu langsung diarahkan ke tenggorokan Su Chang. Bam! Pada saat ini, pertarungan sengit antara Lin Bai dan Su Chang segera dimulai. Apa? Prajurit di alam pil bumi tingkat ketiga ini sebenarnya mempunyai kekuatan untuk bertarung melawan Lingzi. Punyaku. Tidak, ada sesuatu yang salah. Prajurit di alam pil bumi tingkat ketiga ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Rendah, sepertinya dia menggunakan suatu metode rahasia. Ngomong-ngomong, itu pasti metode rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa bertarung dengan Su Chang? Semuanya, mari kita tunggu sebentar sementara. Setelah metode rahasia selesai, kita semua akan bergegas maju. Bunuh orang ini dan ambil ramuannya. Para prajurit di sekitarnya semua melihat bahwa Lin Bai menggunakan metode rahasia. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid dari 5 puncak punggung bukit keajaiban, dan mereka telah berkeliaran di medan perang Sekte Abadi Merah begitu lama. Mereka berpengetahuan luas, dan mereka juga tahu bahwa ada beberapa teknik rahasia yang kuat yang dapat memaksa seorang pejuang yang meledak dalam waktu singkat. Kekuatan tempur. Di aula murid, berita tentang pertempuran antara Lin Bai dan Su Chang menyebar, menarik banyak orang berkuasa. Di kejauhan, sekelompok pria kekar berjalan mendekat. Klan iblis telah tiba. 5 iblis besar dari 36 pegunungan iblis, dipimpin oleh Xiang Nong. Seorang prajurit berseru dengan suara rendah. Sekelompok pria besar datang, melihat pertarungan antara Lin Bai dan Su Chang, dan langsung tertawa sinis, haha, ras manusia ini sangat menarik, mereka benar-benar mulai bertarung dengan bangsanya sendiri. Mereka berkelahi, begitulah orang-orangnya. Kelima pria bertubuh besar itu tersenyum dingin. Di antara 5 pria besar ini, yang berotot menonjol adalah Xiang Nong. Dia juga monster paling kuat di 36 pegunungan iblis kali ini. Bahkan jika Su Chang melawannya, luar biasa. Pada saat ini, seorang pejuang iblis dengan cepat berjalan ke arah Xiang Nong dan berkata, "Saudara Xiang Nong, pria berbaju putih menemukan ruang alkimia, dan dia mengambil semua ramuan di ruang alkimia." Apa? Dia menemukannya. Ruang alkimia. Xiang Nong tampak kaget dan dengan cepat menatap Lin Bai lagi. Karena dia telah menemukan ruang alkimia, biarkan dia tinggal hari ini. Xiang Nong bergerak dengan satu tangan, dan sebuah gada muncul di tangannya. Gemuruh. Xiang Nong melompat dan membanting. Kekuatan mengerikan meledak di atas kepala Lin Bai seperti menghancurkan kehampaan.
Selama pertarungan sengit antara Lin Bai dan Su Chang, dia tiba-tiba merasakan datangnya kekuatan kematian ini, wajahnya penuh ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Tidak bagus. Lin Bai mendongak dan melihat Xiang Nong menjatuhkan tongkatnya, menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Lin Bai tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Tubuh Lin Bai langsung terlempar oleh tongkat Xiang Nong, menghancurkan beberapa dinding batu, dan jatuh ke tumpukan batu dalam keadaan tercela, dengan darah muncrat dari mulutnya. Pada saat ini, karena Lin Bai terluka parah akibat pukulan Xiang Nong, kekuatan Great Desolation Jue dengan cepat terkuras habis. Tidak, kekuatan Great Desolation Jue memudar. Setelah kekuatan Great Desolation Jue benar-benar hilang, aku khawatir aku akan mati di sini hari ini. Tidak, aku harus pergi. Adapun Su Chang, aku akan membunuhmu di masa depan. Dia memiliki banyak peluang. Lin Bai memikirkan hal ini, dan segera berdiri dari reruntuhan, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung pergi ke kejauhan. Kamu bajingan umat manusia, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Haha, ini menarik. Beraninya seekor semut di alam bumi dan tingkat ketiga berani datang ke sini. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang di sini, di alam bumi dan tingkat ketiga? Lin Bai hendak melarikan diri, tetapi 4 iblis yang mengikuti Xiang Nong segera menghentikannya. Jalan ke depan terhalang, Lin Bai tampak muram, berbalik, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Su Chang menghalangi mundurnya Lin Bai. Apakah kamu dalam situasi putus asa? Lin Bai melihat bahwa dia dikelilingi oleh 5 iblis besar dan Su Chang, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup atau melarikan diri, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Lin Bai, Ji Bei melindungimu saat itu di Sekte Lingjian. Hari ini aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melindungimu di Wufeng. Su Chang menatap Lin Bai dan tersenyum dingin. Apakah semua ramuan ada di tas penyimpananmu? Bagus. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencari kemana-mana. Xiang Nong tersenyum dingin, melambaikan tongkatnya, dan memukul Lin Bai. Apakah itu nyawa Lin Bai atau pilnya? Semuanya milikku, Su Chang. Xiang Nong, jika kamu berani mengambilnya, aku akan membunuhmu. Su Chang meraung ke arah Xiang Nong dengan mata terbelalak, dan mengambil memimpin dia menyerang ke arah Lin Bai dan membunuhnya. Siapa yang bisa mendapatkan ramuan itu tergantung pada kemampuan kita. Xiang Nong mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan serangan itu segera menjadi sengit. Lin Bai melihat Xiang Nong dan Su Chang datang untuk membunuh mereka dengan begitu kejam. Dan kekuatan Great Desolation Art di tubuh Lin Bai juga mereda sepenuhnya. Jika kamu ingin membunuhku, ayo bertarung sampai mati. Lin Bai tampak sangat pucat dan memandang Xiang Nong dan Su Chang dengan muram. Segera, Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanannya, dan energi pedang muncul di tangan Lin Bai. Dengan jentikan jarinya, energi pedang segera meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menebas Su Chang dan Xiang Nong. Energi pedang ini adalah energi pedang yang Du Guyun serahkan kepada Lin Bai untuk menyelamatkan nyawanya. Du Guyun pernah berkata bahwa masing-masing dari ketiga pedang energi ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh alam Tian dan tingkat 9. Bab 1039 Dua peluang besar di reruntuhan bintang 7. Lin Bai mengeluarkan energi pedangnya dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan. Energi pedang Du Guyun dapat dengan mudah membunuh alam Tian dan tingkat 9. Energi pedang muncul di udara. Bayangan kematian dengan cepat menyelimuti Xiang Nong dan Su Chang. Ekspresi keduanya berubah drastis, dan setelah diam-diam mengatakan, tidak, di dalam hati, mereka segera mundur. Gemuruh. Energi pedang tersapu meskipun Su Chang dan Xiang Nong berhasil mengelak dan melarikan diri, para prajurit dan monster itu tidak seberuntung itu dan langsung dicekik oleh energi pedang ini. Di antara mereka, ada juga 2 iblis besar dari 36 pegunungan iblis yang mati di tempat. Energi pedang ini sangat menakutkan. Xiang Nong melihat keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya ketika dia melihat 2 temannya terbunuh. Mereka semua adalah iblis-iblis besar dari 36 pegunungan iblis. Mereka semua berada di alam Tiandan. 2 di antaranya benar-benar terbunuh oleh energi pedang ini. Sialan, aku membiarkan Su Chang bersembunyi. Lin Bai melihat bahwa Su Chang hanya mengalami beberapa luka ringan. Energi pedang barusan benar-benar dihindari olehnya, yang membuat Lin Bai sedikit kesal. Raungan keras datang dari aula murid pendatang baru. Karena Lin Bai baru saja membuat langkah putus asa untuk mengeluarkan energi pedang Du Guyun, kekuatan dahsyat menyapu seluruh aula murid, menyebabkan aula yang sudah goyah tiba-tiba runtuh. Asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit, dan pemandangannya sangat kacau. Tidak, aula utama akan runtuh. Lari dengan cepat, kalau tidak kita semua akan dikubur hidup-hidup di sini. Keluar dulu. Beberapa prajurit awalnya ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan,
tetapi ketika mereka melihat aula utama akan runtuh, untuk menyelamatkan hidupku, aku juga ingin segera pergi. Pada saat ini, mata Lin Bai berkilat pada saat dia memaksa Su Chang dan Xiang Nong mundur, langkah pedangnya 9 putaran mencapai batasnya, dan dia terbang dalam asap dan debu dalam sekejap. Saat melewati sebuah ruangan, Lin Bai melihat kerangka. Mengapa ada ruangan lain di sini? Apakah ada kerangka? Saya telah melihat ratusan ruangan sejak saya memasuki aula murid, tetapi saya belum menemukan satu kerangka pun. Lalu kerangka yang muncul di sini adalah mayat murid langsung itu. Lin Bai tampak terkejut, buru-buru menoleh, dan berseru, ternyata tubuh murid langsung ini ada di bawah ruangan yang sunyi ini. Letak tulangnya ada di bawah ruangan yang tenang di aula murid. Di bawah ruang tenang, ada ruang rahasia. Jika aula tidak runtuh saat ini, tidak akan ada yang menemukan ruang rahasia ini. Saya orang yang sangat bodoh. Orang ini dapat mencapai posisi murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Dia jelas bukan orang biasa. Bagaimana dia bisa berlatih langsung di kamarnya? Kamarnya sendiri. Sebuah ruang rahasia dibuka di kediaman untuk isolasi diri dan budidaya pertapa, atau untuk hidup dan mati. Sepertinya ini adalah tempat retret bagi murid langsung ini. Lin Bai terbang menjauh, dan dengan lambaian satu tangan, dia membawa murid langsung itu pergi. Tulang-tulang murid itu langsung dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang lain di ruang rahasia itu kecuali tulang-tulang itu. Segera, Lin Bai dengan cepat melakukan langkah pedang 9 putaran dan terbang menjauh dari aula murid langsung. Fiuh! Lin Bai mengikuti sejumlah besar prajurit dan bergegas keluar dari aula murid. Di alun-alun di luar aula, Meng Yue dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat aula murid megah di belakang mereka runtuh, dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit. Setelah itu, sejumlah besar prajurit melarikan diri dari dalam dengan panik. Termasuk Xiang Nong, Su Chang dan lainnya. Apa yang terjadi? Mengapa aula murid langsung runtuh? Lihat, iblis besar dari klan iblis telah habis. Ada juga beberapa putra roh kita, yaitu Su Chang Lingzi, dia berlari keluar. Meng Yue berdiri di alun-alun, menatap runtuhnya aula utama di belakangnya. Pada saat ini, sosok berbaju putih keluar dari debu. Itu dia. Bukankah kamu menyuruhnya pergi? Mengapa dia berlari masuk? Meng Yue mengenali sosok ini dalam sekejap. Itu adalah Lin Bai yang baru saja dia selamatkan. Tinggalkan obat mujarab. Ramuan dari ruang alkimia ada pada orang ini. Bunuh dia. Su Chang, Xiang Nong, dan para prajurit yang melarikan diri dari aula semuanya meraung ke arah Lin Bai, dia mengeluarkan senjatanya dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Pedang terbang. Teknik pengendalian pedang. Saat Lin Bai meninggalkan aula murid, dia langsung menginjak pedang terbang dan menembak langsung ke langit. Apa? Dia benar-benar bisa terbang. Sial, dia punya peluang besar. Aku tidak rela membiarkan dia kabur seperti ini. Aku tidak rela menyerah. Aku menyerah. Tidak mau menyerah. Aku benci. Aku sangat membencinya. Ketika sekelompok prajurit melihat Lin Bai terbang dengan pedang terbangnya, mereka segera memukuli dada mereka dengan marah, wajah mereka penuh keengganan, dan mereka meraung merah karena marah. Itu adalah ramuan yang disempurnakan oleh murid langsung ini. Meski hanya tersisa sepertiganya, maka ini adalah peluang terbesar bagi murid langsung ini. Ini juga merupakan peluang terbesar di reruntuhan bintang 7 ini. Itu secara tak terduga diperoleh oleh seorang prajurit di alam pil bumi tingkat ketiga, dan semuanya diperoleh. Prajurit di alam pil bumi tingkat 6 dan lebih tinggi ini telah bertarung di sini selama lebih dari 10 hari bahkan tanpa mendapatkan rambut tunggal. Dan para iblis besar dan putra roh itu bekerja dengan sia-sia. Tidak. Xiang Nong meraung keras, menatap pedang terbang Lin Bai, melontarkan kemarahan yang mengerikan. Mata Su Chang memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bukan hanya karena Lin Bai mengambil semua harta ramuan, tapi yang terpenting, Su Chang melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, dan perasaan lemah dalam seni kehancuran besar mulai muncul di benaknya. Lin Bai berbalik untuk melihat Su Chang dan Xiang Nong. Su Chang, gunung dan sungai bertemu satu sama lain. Lain kali kita bertemu, kamu pasti akan mati oleh pedangku. Dan anggota klan iblis itu, tunggu, aku akan datang kepadamu. Fiuh. Pedang terbang itu menembus udara dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Lin Bai pergi dengan pedang terbangnya, meninggalkan ribuan prajurit di puncak gunung berteriak marah. Dua peluang terbesar di reruntuhan bintang 7 ini. Yang pertama adalah ruang alkimia murid langsung ini, dia telah menyempurnakan begitu banyak ramuan, dan beberapa di antaranya yang tidak diperlukan akan ditempatkan di ruang alkimia. Ramuan yang tidak dibutuhkan oleh murid langsung ini sangat berguna bagi para pejuang di alam bumi dan ramuan surgawi.
Misalnya, pil suci kuning, dan 9 pil pemurnian, yang pernah dilihat Lin Bai sebelumnya. Ini adalah pil yang dianggap sebagai harta karun oleh alam pil bumi dan alam pil surgawi. Sulit untuk menemukannya bahkan satu pun di punggung bukit ajaib. Kesempatan kedua adalah tas penyimpanan murid langsung. Pada saat ini, masih banyak prajurit yang menggali melalui aula yang runtuh, mencoba menemukan tulang dan tas penyimpanan murid langsung. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dalam kekacauan tadi, Lin Bai mengambil tulang murid langsungnya bersama dengan tas penyimpanannya. Selama Lin Bai dapat kembali ke 5 puncak Miracle Ridge hidup-hidup, maka Lin Bai harus menjadi pemenang terbesar dalam penjelajahan reruntuhan bintang 7 ini. Bagaimanapun, kedua peluang tersebut diambil oleh Lin Bai sendirian. Bab 1040 bertemu Kang bersaudara lagi. Perasaan lemah dalam Great Desolation Jue mulai berkeliaran di tubuh Lin Bai. Lin Bai secara bertahap merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya, dan tubuhnya terus jatuh di udara. Fiuh. Tubuh Lin Bai jatuh langsung dari ketinggian 1000 meter di udara. Lin Bai membuka matanya dan melihat dirinya terjatuh, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Perasaan lemah pada tubuhnya membuat Lin Bai bahkan sulit untuk membuka matanya. Bang! Tubuh Lin Bai menghantam tanah seperti meteor, membuat lubang besar. Berbaring di gua besar, Lin Bai merasakan rasa sakit yang membakar datang dari tubuhnya. Untungnya, Lin Bai telah berlatih transformasi naga piton, dan tubuhnya sudah sangat kuat. Jika tidak, jatuh dari ketinggian 1000 meter akan mengubah Lin Bai menjadi sepasang daging dalam sekejap. Sekarang Lin Bai tidak mati setelah mendarat, dia beruntung. Saudaraku, yang jatuh adalah orang, bukan harta karun. Pada saat ini, dua sosok berjalan ke lubang besar tempat Lin Bai terbaring. Lin Bai dengan lemah memutar matanya untuk melihat sosok cantik di lubang besar, dengan senyuman di wajahnya. Ketika sosok cantik itu melihat Lin Bai, dia juga berseru, "Li Bai. Itu kamu pembohong besar." Siun. Siapa itu? Pada saat ini, sekelompok prajurit datang. Saudaraku, ini Lin Bai. Kang Siun berkata dengan penuh semangat. Kelompok orang ini jelas-jelas adalah Kang Yiyang dan Kang Siun yang baru saja meninggalkan sisa-sisa murid langsungnya. Mereka awalnya terluka dan berencana untuk kembali ke titik teleportasi dan kembali ke Wu Feng. Namun baru setengah jalan, saya melihat sebuah meteor jatuh dari langit, jadi saya bergegas untuk melihatnya. Saya pikir harta karun telah lahir, tapi saya tidak menyangka itu adalah Lin Bai. Saudara Lin Bai, mengapa kamu terluka begitu parah? Kang Yiyang buru-buru melompat ke dalam lubang dan mengambil Lin Bai. Setelah memeriksa kekuatan spiritualnya, dia menemukan bahwa Lin Bai telah terluka parah. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Apakah dia akan mati? Kang Siun bertanya dengan mata terbelalak. Dia tidak bisa mati, tapi lukanya terlalu parah. Ayo pergi. Ayo bawa dia kembali ke Wu Feng dulu. Kang Yiyang menggendong Lin Bai di punggungnya dan langsung menuju titik teleportasi. Sepanjang jalan, wajah Kang Yiyang tidak terlihat bagus. Kang Yiyang tahu bahwa Lin Bai berasal dari aula murid, tetapi dengan kekuatannya, siapa yang bisa menyakitinya begitu parah? Titik teleportasi terletak di luar sisa-sisa murid langsungnya, di lembah yang sama yang dikunjungi Lin Bai sebelumnya. Saat ini, ada sejumlah besar prajurit di lembah yang menunggu susunan teleportasi dibuka kembali. Siun, berikan Lin Bai sepotong pakaian untuk dikenakan, kata Kang Yiyang penuh semangat saat melihat begitu banyak prajurit di lembah. Oh! Kang Siun buru-buru mengeluarkan pakaiannya dari tas penyimpanan dan menutupi wajah Lin Bai. Kemudian Kang Yiyang dan Kang Siun berjalan ke lembah dan menemukan tempat terpencil untuk menunggu. Susunan teleportasi akan diaktifkan 3 kali setiap hari, sekali di pagi hari, sekali di siang hari, dan sekali saat senja. Saat itu masih pagi ketika Lin Bai datang, dan sekarang hari sudah hampir senja. Sekitar setengah jam, susunan teleportasi akan diaktifkan. Kang Yiyang menjatuhkan Lin Bai ke tanah. Lin Bai memandang Kang Yiyang dan Kang Siun dengan lemah, dengan rasa terima kasih di matanya. Sudah kubilang, ini bukan tempat yang menyenangkan di sana, kamu harus pergi, kata Kang Yiyang dengan nada mencela. Lin Bai tersenyum pahit. Kang Siun memandang Lin Bai dengan matanya yang besar dan bertanya, Lin Bai, siapa yang menyakitimu seperti ini? Mendengar ini, senyum Lin Bai membeku, dan ada jejak niat membunuh di matanya. Pada saat ini, suara keras datang dari lembah. Lingzi lah yang kembali. Apakah itu Su Chang Lingzi? Dikatakan bahwa Su Chang Lingzi baru menjadi Lingzi tahun lalu, dan tahun ini dia menerobos ke alam surgawi dan sungguh menakjubkan. Omong kosong, selama seorang pejuang bisa menjadi putra roh, siapa yang tidak kuat? Aneh, mengapa ada begitu banyak orang yang diteleportasi kali ini? Orang-orang ini semua adalah pejuang kuat yang mencari peluang di antara murid langsung mereka. Ya, lalu Meng Yue dan Si Banhu di sebelah kita, apakah mereka akan kembali ke 5 puncak?
Banyak pejuang melihat bahwa di antara kelompok orang ini, tidak hanya ada 9 putra roh, tetapi juga beberapa pejuang yang kuat, seperti Meng Yue, Si Banhu dan lainnya. Meng Yue dan Si Banhu sama-sama berada di alam pil bumi tingkat 9, dan diprediksi menjadi salah satu orang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra roh tahun ini. Gila, bajingan itu benar-benar bisa terbang. Kalau tidak, dengan kekuatan bumi dan alam tingkat ketiganya, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Ya, itu sangat keji. Semua harta di istana murid dicuri olehnya. Bawa dia pergi. Saya khawatir orang ini akan naik ke 5 puncak dalam waktu singkat. Murid langsung itu sangat kaya. Banyak prajurit yang kembali dari aula murid langsung masih marah di mulutnya. Ketika Kang Yiyang dan Kang Siyun mendengar diskusi para prajurit di sekitar mereka, wajah mereka menunjukkan keterkejutan, dan kemudian mereka menjadi pucat karena ketakutan. Setelah itu, Kang Yiyang dan Kang Siyun memandang Lin Bai dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Orang-orang itu mengatakan bahwa seorang pejuang di alam pil bumi tingkat ketiga merampok semua harta karun di aula murid. Alam pil bumi tingkat ketiga. Seorang kultivator pedang. Bisa terbang. Kang Siyun dan Kang Yiyang melihat Lin Bai. Semua yang mereka katakan sepenuhnya konsisten dengan Lin Bai. Lin Bai berada di level ketiga dan realem. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Dan ketika Lin Bai baru saja jatuh, dia jatuh dari udara, yang membuktikan bahwa Lin Bai bisa terbang. Ayo pergi, Siyun, kita tidak bisa kembali hari ini. Setelah Kang Yiyang mendengar ini, dia langsung menggendong Lin Bai di punggungnya dan berjalan keluar lembah. Ya, Kang Siyun mengangguk dan mengikuti kakak laki-lakinya meninggalkan lembah. Kang Yiyang dan Kang Siyun sama-sama tahu bahwa jika kultivator pedang yang disebutkan orang-orang ini mengambil semua harta di aula murid, orang itu benar-benar Lin Bai. Maka Lin Bai di sini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Tidak peduli siapa yang menemukan Lin Bai, jelas sulit bagi Lin Bai untuk bertahan hidup di bawah pengepungan dan penindasan oleh 9 putra roh dan master alam pil bumi tingkat 9. Adik Kang. Saat Kang Yiyang dan Kang Siyun hendak meninggalkan lembah, seorang pria berjalan dan berteriak sambil tersenyum. Kakak senior Zhang Xiao, wajah Kang Yiyang menegang sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum. Zhang Xiao, salah satu dari 9 putra roh yang datang untuk mengajar para murid secara pribadi kali ini, telah mencapai tingkat kesempurnaan agung dari alam pil bumi, dan telah melangkah ke alam pil surga dengan setengah kakinya. Zhang Xiao menjadi anak roh setahun yang lalu, tetapi 2 tahun telah berlalu dan dia belum menerobos ke alam surgawi dan baru-baru ini, dia mendengar bahwa pemilik aula murid langsung adalah seorang alkemis, jadi dia ingin datang ke sini untuk mencari ramuan ajaib untuk menerobos ke alam pil surgawi. Namun, Zhang Xiao tidak menyangka bahwa setelah mencari lebih dari 10 berhari-hari di aula, dia ditemukan oleh alam pil bumi. Prajurit tingkat ketiga mengemas semua harta di aula murid dan membawanya pergi. Saudara muda Kang, susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Kemana kamu akan pergi? Zhang Xiao berkata dengan tenang. Yah, aku dan adikku tidak berencana untuk kembali sekarang. Kami ingin jalan-jalan keluar dan melihat apakah kami bisa menemukan peluang, kata Kang Yiyang sambil tersenyum tipis. Siapa orang di belakangmu itu? Zhang Xiao bertanya. Mendengar pertanyaan ini, pupil mata Kang Yiyang jelas menyusut dan dia sedikit gugup. Itu adalah temanku yang sayangnya bertemu dengan klan iblis saat pelatihan tadi. Dia terluka parah, kata Kang Yiyang sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Zhang Xiao tersenyum dan berkata, saya hanya akan bertanya, kakak muda Kang, mengapa kamu begitu gugup? Mungkinkah orang di belakangmu itu teduh?